Shalom, saudara-saudari yang dikasihi kita Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian pada Minggu Reminiscere dengan tema Minggu menyaksikan kemurahan Tuhan. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku, Allahku. Kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal kepada maut, demi menebus kami, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena pengorbanannya bagi kami. Dengarkanlah doa kami di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 2. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan dosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Reminiscere yang tertulis di Filipi pasal 3 ayat 7 sampai Filipi pasal 4 ayat 1. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dari situ juga kita menggantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari
pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan kita. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami,
kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semua menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita dengarkan kor dari akuntansi FEB USU.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan ayat 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanku mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu,
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati kita menyambut sabda Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai ayat 3. adalah pertolongan dari Allah Bapa dan oleh anaknya Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Itulah yang menyapa hati dan pikiran saudara-saudara untuk firman Tuhan yang akan kita bersama-sama pergumulkan dalam kehidupan kita.
Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan sajalah kita boleh diperkenankan untuk melakukan itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang boleh bersekutu pada ibadah pagi pada saat ini, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk boleh kita pergumulkan bersama pada masa minggu Reminiscere pada hari ini, pada saat ini, dari kitab Mazmur pasal yang ke-27, pasal ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan baca Bapak Ibu untuk kita sekalian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu pada ibadah pagi saat ini di tengah-tengah kebersamaan kita pada minggu ini, kita memasuki minggu Reminiscere. Artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dinyatakan dalam tema tadi, menyaksikan kemurahan Tuhan, mau mengingatkan kehidupan kita dan mengingatkan akan kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup yang boleh kita lalui, Bapak Ibu saudara-saudara. Hal ini merupakan sebuah seruan bagi kita untuk mengingat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama dalam menghadapi tantangan yang boleh ada dan terjadi. Saudara-saudara, tema ini merupakan pernyataan iman dari seorang percaya. Sebagai orang yang percaya, kita membawa serta kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tidak
statement atau pernyataan saja, tetapi adalah bahagian daripada sebuah tindakan yang harus terjadi dalam hidup kita. Artinya tidak hanya tersampaikan oleh sebuah statement dalam hidup kita, tapi ada sesuatu yang mengartikan dalam pemahaman dan tindakan. Sekalipun ada kalanya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan mengaku menerima Roh Kudus yang dijanjikannya, justru kehilangan tujuan dalam hidup yang sesungguhnya dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, dalam Mazmur 27 ini, pemazmur dalam nyanyian dan doanya memohon kepada Tuhan agar kiranya ia dapat menjadi saksi dari kemurahan Tuhan atas dirinya. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi saksi kemurahan Tuhan? Tentu hal tersebut adalah bagaimana pergumulan dari masing-masing orang percaya dalam perjalanan hidupnya dan kesaksiannya. Ketika pemazmur dalam konteks firman ini, lihat yang keempat menyampaikan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita pada saat ini, pada hari ini, pada pagi hari ini, ketika kita tadi dari rumah boleh hadir dan datang di sini. Bagaimana nyaman kehidupan iman percaya kita boleh mengaku saat ini, sebagaimana pemazmur dalam ayat yang keempat mengatakan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tentu saudara-saudara, di sanalah kita boleh hadir saat ini. Ketika sekalipun ada banyak tantangan, rintangan, pergumulan, namun pemazmur ketika itu menyampaikan, saya hadir, diam di rumah Tuhan seumur hidup, dan menyaksikan kemurahan Tuhan dalam diri saya di tengah-tengah kehidupan itu. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara bahwa persekutuan kita pada saat ini adalah karena menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dalam perjanjian lama, wujud kemurahan Tuhan dapat dilihat melalui kemuliaannya. Wujud kemurahan Tuhan dapat dilihat melalui kemuliaannya dan dinyatakan dalam setiap kehidupan yang ada. Dan dalam wujud perjanjian baru, kemurahan Tuhan dinyatakan melalui kemuliaan Tuhan yang nyata oleh kasih yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan pada minggu hari ini dinyatakan keyakinan bahwa Tuhan adalah persandaran atau benteng yang teguh dan satu-satunya dalam hidup ini. Saya pikir tadi di ayat yang pertama itu disampaikan di tengah-tengah kebersamaan kita, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ada konsekuensi Bapak Ibu saudara-saudara. Jika Tuhan adalah keselamatan dan benteng hidup, kepada siapakah kita lagi takut? Tentu ketiga lambang ini menegaskan sifat Allah, terang melambangkan kehadiran Allah yang mengenyahkan kegelapan, sekaligus memberi rasa aman. Keselamatan jelas merupakan akibat dari perlindungan Tuhan, sedangkan benteng menggambarkan pertahanan dan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh. Tentu saudara-saudara, di manakah tempat perlindungan paling aman bagi
anak-anak Tuhan. Tentu di rumah Tuhan. Dua kata dipakai di sini, yaitu rumah Tuhan dan baitnya. Artinya bukanlah wujud fisik, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan atas umatnya, yakni ketika umat beribadah dan menyatakan berkatnya dalam diri kehidupan kita. Mungkin boleh kita bandingkan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Konsekuensi kehidupan berpengharapan di tengah-tengah iman percaya adalah ketika kita boleh menyatakan sikap hidup yang berarti bahwa dalam keyakinan yang percaya kita masih mampu menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya pikir di situ dia yang menjadi pemahaman yang boleh kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kehadiran dalam persekutuan, pemahaman dalam pengharapan oleh cinta kasih Tuhan adalah benar-benar karena mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Ia adalah benteng tempat berlindung, keyakinan sekaligus pengakuan iman ini tidak hanya terjadi, tapi ini bukan tanpa alasan. Sebab ada pengalaman pribadi dalamnya. Bukan juga karena hidup pemazmur selalu dalam keadaan aman, tetapi sebaliknya pergumulan dalam setiap apa yang boleh terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara. Tentu firman ini mau mengajak kita bagaimana menyikapi kehidupan yang berarti di dalam kehidupan yang ada ini. Bahwa hadir dan menyaksikan kemurahan Tuhan adalah sebuah konsekuensi yang berarti yang harus kita benar-benar pergumulankan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hadir dan mengartikan kebersamaan itu menjadi sesuatu yang berarti. Saudara-saudara, ini kan boleh terpola kadang-kadang dalam hidup ini. Wah, itu di GKP Pamen itu ibadah pagi atau setiap ibadah ramai banget gitu loh. Ya, ramai banget. Kadang-kadang sering penuh di dalam, penuh di luar, bahkan hampir mau ke jalan. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, kira-kira ketika dipertanyakan dengan kondisi euforia itu, kira-kira apa yang melatar belakangi atau yang memotivasi kebersamaan yang banyak, yang besar itu hadir bersama, duduk diam di tengah-tengah persekutuan dalam ibadah itu? Masihkah terasa dalam kehidupan kita seperti pengalaman rohani pemazmur bahwa dia, kita yang hadir di sini dari pagi bangun pagi-pagi berangkat dari tempat kita masing-masing, wah saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Atau ini kan sering terjadi, masuk ibadah ya di tengah-tengah kebersamaan itu saudara-saudara datang di hadapan Tuhan dan di rumah Tuhan dengan damai dan sukacita menggumuli kehidupan karena kita bertemu dengan teman-teman dan yang lain, saudara-saudara, tapi datang dalam bait Tuhan hanya untuk apa kira-kira? Karena tadi malam udah jam 1 baru tidur, sebentar kita boleh beribadah untuk pindah tidur, kan begitu. Karena katanya tidur di rumah Tuhan sangat nyaman, kan begitu. Bukan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sendiri Bu Naaman, semua tunduk-tunduk kan gitu. Tunduk-tunduk padahal yang ngantuk kan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan hadirkan roh ngantuk dalam kebersamaan kita pada saat hari ini Bapak Ibu saudara-saudara.
Tentu di sana kita mau dihadirkan, mau diajak. Bagaimana kita menggumuli kehidupan itu dalam diri kita, dalam konsep yang boleh terjadi dalam hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana kita boleh hadir. Karena pernah seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini di kampung kami nih. Biasanya kan jam 6 pagi kan sudah bunyi lonceng. Itu, oh ini hari Minggu. Baru sekitar jam setengah 8 bunyi lagi lonceng. Oh rupanya benar ini hari Minggu, kan begitu. Lalu seorang anggota jemaat berencana mau gereja. Dia setrika bajunya, begitu ya. Setrika bajunya, lalu dia berangkat dengan pakaian yang cantik ya begitu ya. Masuk dia jalan, masuk di komplek gereja itu, dia mengatur gaya langkahnya, agak pelan-pelan begitu ya. Sedikitlah sudah, ini kan udah komplek gereja kira-kira begitu. Terus masuk di teras gereja, makin seperti ya, makin pelan masuk. Masuk ke gereja, pas di pintu gereja itu, tiang gereja itu, datanglah pergumulan ini. Pak Huta Barat, tinggallah aku di sini katanya. Sehingga dia masuk ke gereja, ada lagi persoalan, ada lagi pergumulan, kan begitu. Masuk, duduk, diam, khotbah, begitu. Tengok sebelah kiri dengan sebelah kanan, wah kok lain pakaian Bapak ini ya. Nah, seperti yang minggu yang lalu, kira-kira begitu ya. Nah, lain. Nah, dia begitu tenang, gak ada masalah, gak ada pergumulan dia datang ke gereja, kan begitu. Nah, karena itu dia tunduk, rupanya sudah ngantuk begitu. Amin. Ya, seperti biasanya nggak ada masalah gitu kan. Dia pulang, lalu sampai lagi di pintu gereja itu, Pak Huta Barat, ikut lagi saya ke rumahmu katanya. Bagaimana tadi dia dari rumah datang ke gereja dengan penuh pergumulan, sedemikian lagi dia pulang ke rumahnya dari gereja, makin banyak pergumulan karena dia tengok ke kiri ke kanan, lain pakaian kawannya daripada yang dia pakai. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau disampaikan cerita pendek tadi? Saudara-saudara, hadir di hadapan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan adalah bagaimana kita menggumuli kehidupan ini. Seperti pemazmur dalam konteks firman ini, dia bergumul, dia menyampaikan segala sesuatu dalam kehidupan di mana percayanya. Memang sungguh luar biasanya Tuhan itu. Dia hadir di gereja, melimpahkan semua persoalan hidupnya, pergumulannya di bawah kaki salib Tuhan. Bukan melirik ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan berjanji setelah pulang gereja kita ke sana ya, kira-kira begitu. Tapi firman ini, saudara-saudara, mau mengajak kita mengartikan lebih pasti bahwa kehadiran hidup kita di tengah-tengah dunia ini dan kita yang boleh hadir di sini mau menyaksikan kemurahan Tuhan dengan bagaimana kita mengimani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan di mana kita boleh menggumuli kehidupan itu. Ketika orang sudah menyaksikan dan berkata, diri saya telah menyaksikan kemurahan Tuhan. Lalu bagaimana esensi hidup orang yang telah menyaksikan kemurahan Tuhan? Tentu harus mampu move on dari segala apa yang terjadi dalam pergumulannya. Tidak lagi terkecoh oleh situasi kehidupan ini, tetapi mampu memberikan sebuah pemahaman yang lebih berarti di mana kita boleh melakukan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Karena pernah begini, ini pengalaman rohani yang sering terjadi dan terkecoh. Suatu ketika, Bapak Ibu saudara-saudara, seorang anak TK pulang dari sekolah, berlari mengadu sama orang tuanya dan berkata demikian, "Ma, apa nak? Biar mak tahu ya, biar mak tahu kenapa? Biar mak tahu mak, kenapa nak? Tadi mak biar mak tahu katanya. Di kelas kami biar mak tahu, cuma akulah yang punten 10 katanya.
Oh iya, cuma akulah yang punten 10. Emangnya nak, kawan yang lain bagaimana? Kawanku yang lain mak, semuanya mereka punten 100 katanya. Dia mengaku dengan kebanggaan dalam keterpurukan dan menyatakan kawan-kawan yang lain menyaksikan sesuatu yang lebih baik dari hidupnya. Kita sering di tengah-tengah kehidupan yang ada berlaku sedemikian. Bagaimana kita hadir mengaku ditebus Tuhan, mengaku bahagian daripada orang yang percaya, mengaku telah diselamatkan. Tapi sejauh pemahaman, sejauh kita boleh mengayomi, menyelami kehidupan itu, kita rupanya masih punten 10, bukan punten 100. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita yang hadir dalam kebersamaan kita pada saat ini, bagaimana kita boleh benar-benar menjadi bahagian orang-orang yang telah mengaku menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hadir di tengah-tengah persekutuan ini tidak hanya sekedar boleh datang, duduk, diam dan pulang, tapi kesaksian kita memberikan sebuah wadah yang berarti. Kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, baik yang bersifat jasmani dalam kaitan dengan semua manusia maupun yang bersifat rohani dalam kapasitas sebagai orang yang beriman. Sudah pasti kita tidak bisa hadir dalam setiap apa yang boleh terjadi, tapi kita dimampukan oleh firman ini menyampaikan sesuatu kebaikan yang berarti, di mana kita boleh memberikan hal-hal yang dapat berarti untuk kehidupan kita. Minggu Reminiscere adalah waktu untuk mengingat dan merenungkan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan tanpa takut, mencari hadirat-Nya dan dengan sungguh-sungguh menyaksikan kemurahan-Nya dengan hidup penuh ucapan syukur dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hadir, tidak hanya sekedar hadir, tapi memiliki sesuatu yang berarti di mana kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Tentu dalam semua hal kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan, bahwa kemurahan kebaikan Tuhan dengan bersyukur seperti yang dialami dalam kehidupan pemasmur pada saat ini adalah saatnya kita memahaminya lebih dalam dan merasakan sendiri kasih kemurahan itu. Kita akan selalu hadir pada diri Yesus Kristus dalam penyertaan dan bimbingannya, dalam memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang telah kita nyatakan, yang telah kita persaksikan, di mana kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Terberkatilah hati pikiran kita dalam bagaimana kita hadir saat ini, di tengah-tengah pergumulan kita, hadir bersama, bersekutu, bernyanyi, memohon kepada Tuhan dalam ungkapan syukur kita. Semuanya kita di sini, kita menyaksikan kemurahan Tuhan dalam ibadah dan persekutuan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, oleh firman-Mu kami semakin dapat memahami bagaimana Tuhan hadir menjadi sesuatu yang kami persaksikan dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana kami boleh hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kami dan menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan dalam bait-Mu. Kami yang boleh hadir pada saat ini, Engkau yang memberkati Tuhan. Sertai setiap kehidupan kami, di mana Tuhan boleh memberikan berkat dan kami boleh terima dan lakukan. Biarlah Tuhan ibadah pada pagi hari ini Engkau berkati untuk boleh senantiasa membuka kehidupan yang berarti di masa-masa kami akan melakukan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.
kita bernyanyi. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di hari cerah, bersama Allah memuji bersaksi. Tenang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 29. Itulah firman Tuhan yang menyapa hati dan pikiran saudara-saudara untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin.
untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup menyaksikan kemurahan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan Shalom.